harapan, chance masih tinggi gitu loh untuk berasa. Kan kita adalah denialnya lah gitu ya. Karena kan dua-dua anakku berkebutuhan khusus. Ara, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Profesinya. Profesinya? Jadi pengusaha dokter kulit biar bisa banyak nolongin orang. Cita-cita mah pasti masuk surga. Abang biru lampu neng disco. Awak aku rude mikir bojo loro. Bojo sing enom. Mas. Jeh. Bojo enom itu. Boleh? Ya. Oh iya, Mbak. Ini. Oh, dorong ini. Hai Mas. Mas. Mentik! Ya Allah Gusti, apa tuh Mbak Boyan kamu kilo? Bengong aja, ada tamu. Bengong kayak kena gendam lu. Wah, ini siapa ini? Ini ada tamu. Aduh. Malam minggu, siapa sih hari ini ketuk-ketuk pintu? Iya, aku tuh mau nanya tuh, lo bagaimana ini ya? Udah kebawa ya? Gampang cepet terbawa suasana. Mau langsung masuk aja. Teh Sarah ada? Ada, madam ada di dalam. Ini kita harus begini? Iya dong. Ini adalah SOP masuk rumahnya. Iya, konsepnya rumah ini party. Oh, Iya. Oke, silakan masuk. Terima kasih. Oke. Agak lelah ya. Terima kasih Iya Mas. Mbak, Terima kasih. cantikmu seperti keindahan alam Indonesia. Jangan dia dalam. Tapi jangan bilang-bilang ya kalau aku datang, aku mau surprise. Oh, kamu mau ngasih matahari pagi? Itu sunrise. Iya benar. itu Enggak. Lapar loh, Ndi. Wait. Aduh, ini takut salah. Takut ada tamu, takut lu rewel nanti mau makan. Roti mau ya? Ini roti dulu deh. Ndi, ini buku lo kenapa nggak bisa... Oh, memang itu perlu skill tersendiri untuk baca. Kok udah ada? Kamu bawa sendiri pizzanya? Ini kan mejanya panjang, jadi ambil di sini ya. Lo nggak ada yang ini meja muter gitu, Ndi? Ini bisa muter, cuman kuncinya nggak ada. Udah santai aja. Jadi mana mau santai, gue lapar. Itu jauh banget. Supaya kita tuh bergerak, kalau makan terus diem nanti nimbun di badan. Self service ya si Bibi lagi aku cuti-cutiin. Nggak bisa bayar ya? Nggak bisa bayar ART, Ndi? Iya kan aku pelit katanya. Cukup dong kalau lagi diet makan ini kan. Segini ya, ini spesial buat kamu sayang. Sayang, Thank you. aku taruh sini aja. Wow. Nah, ini makanan diet kita, oke? Love nggak sih? Ini jadi kurang menarik, Ndi. Tahu nggak? Semenjak aku tuh punya rumah yang sekeren ini, aku tuh jadi kuat dan berani. Sebentar ya. Aku tuh pengen sesuatu yang beda. Takut ada serangga atau apa, jadi aku taruh di sini. Ndi, ini ini alpukat nggak di jus? Enggak, ini buat dimakan aja. Anak-anak Nih, kemana? Anak-anak yang kalau Manuel kan lagi apa ya? Kemana ya dia? Aku juga lupa. Balap mobil. Dia balap mobil. Kalau Rafa lagi bungee jumping. Biar workout. Kok mereka ini jarang di rumah, sering Dipindahin lagi. marahin ya? Halo. Kenapa pindahin lagi? Kenapa dipindahin? Namanya kayak warawiri ya. Oh, sunrise. Kejutan. Surprise. Silakan, ini saya bawain. Sorry, ada dan gue. Enggak, aku terkejut. Katanya Oh iya Keci. Aku tuh tadi udah kaget lihat kamu, lebih kaget pas ada orang menyapa rumah ini dengan sunrise.
Iya. Aduh. Apa? Jadi katanya jangan bilang-bilang madam ya. Katanya ini mau ada kejutan. Kejutan bahasa Inggrisnya sunrise kan? Surprise. Oh surprise. Keluar dong tagihan. Kan price. Price itu kan harga. Oh wow, luar biasa. Coba kau lihat. Nah itu baru sunrise. Jadi apa dandanan kamu hari ini? Hari ini konsepnya boneka Caki. Oh pantes, cocok. Gue tuh bayar orang ke terlalu gede. Harus Iya. fashionable. Fashionable. Iya. Pesen table. Fashionable. Oh fashionable. Iya. Ini apa? Ini apa? Nih, saya masuk ke sini bentar lagi. Gin kali ah. Ini botol. Dulu ya. Ini botol. Iya. Ini dari Ci bawa. Iya dong. Oh love banget. Sebagai sunrise. Iya kebetulan aku lagi cukanya emang lagi habis nih di dapur. Cuka apel. Ini kecap manis. Kecap manis. Oke baiklah. Kalau begitu duduk. Oh iya betul. Iya. Kebenaran permisi nih madam. Saya mau nemenin mentik lagi. Cie. Enggak deh. Cie. Semua laki lu pacarin ya. Namanya juga udah lama kan saya. Oh iya. Cie. Makanya hari ini style kamu kayak gini. Iya ini. Oh. Ini dari Jepang kemarin stylenya. Style Jepang, Iya. Harajuku. Urhara. Ya udah kalau gitu Ya, oke madam deh. kita permisi ya madam. Baik, terima kasih. Pokoknya madam harus have fun ya. Kok dia suruh kita have fun? Itu rumah gue. Pulang dari sini, Mana orangnya? Mana dia? Ini ubun-ubun di mukanya. Ya udah. Tenang, kok saya bisa jaga diri dong madam. ya kalau kamu bisa juga diri, ntar dia. Dia jaga lilin lah. Yaudah madam ya. Baik, terima Aku permisi kasih. dulu ya. Zut. Iya, makasih. Apa itu? Ini snack. Ular. Silakan loh. Ini buat aku tuh snack-snack aja. Jadi santai-santai aja. Kita biasanya makannya kambing guling, 5 langsung. Iya, kemarin kan kita sarapannya tumpeng, tapi udah bosen. Jadi aku pikir gini aja. Apa kabar? Baik. Aduh, lihat kamu tuh pengen nuang sesuatu gitu. Nuangin segala perasaan, Iya. pikiran. Anak-anak sehat. Anak-anak sehat. Udah umur berapa sekarang? Sekarang 13 menuju 14. Kakak, Kahlia. kalian 13. 13. Udah gadis Arsa banget. udah? Arsa 12. 12. Ya. Wow, lucu banget. Apa yang Ci rasain punya satu ABG, satu si... Dua-duanya udah ABG ya, udah. Dua-duanya udah. Yang kakak kan 13 udah bener-bener yang... Udah. Dia hormon sudah Ya, mulai puber, udah jalan gitu. Udah Ceritain tumbuh dong segala macam, seru-serunya udah kayak gitu pada saat dari anak-anak biasa terus menuju ke remaja. Kalau kata orang, aku tuh pernah ditanya ya, Ci makin gede anak makin enak dong. Enggak sih ya, makin berat ya Iya menurut aku sih, ya. iya Kalau ya. di situasi ini sih makin berat gitu. Karena kalau dulu masih kecil anak-anak masih bisa dihandle dan ngomong kasarnya secara harapan, chance masih tinggi gitu Iya, loh untuk berasa. Kan kita adalah denialnya lah gitu ya. Karena kan dua-dua anakku berkebutuhan khusus. Kalau sekarang tuh jadi lebih logis, ya udah jalanin aja per hari apa yang bisa aku lakukan dengan sebaik-baiknya, aku lakukan dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak, udah itu aja. Waktu menyadari atau mengetahui gitu ya si anak-anak ini berkebutuhan khusus itu situasinya gimana sih Ci? Kakak sama si Bobo gitu waktu anak pertama lahir, apa udah tahu pada saat di kandungan? Enggak, Teh. Itu Jadi Umur berapa? autism itu tidak bisa dideteksi dari Saat 4D ya, hamil. kalau Iya, kita iya. pas 3 tahun kehamilan. kali ya? Enggak, aku 2 taunya tahun, pas enggak umur juga. setahun. Oh udah setahun udah kelihatan. Iya. Oke. Mulai notisnya gimana tuh? Kebetulan gini, jadi ada temenku yang anaknya berkebutuhan khusus. Iya. Aku kenal dia dari bayi. Jadi pas Kahlia umur 6 bulan responnya tuh beda. Aku pikir dia ada masalah pendengaran. Oh pas dipanggil Iya, nggak ini, nggak iya. respon. Oke. Nggak, responnya tuh nggak responsif kayak set gitu, enggak. Tapi kayak set, ya. Itu sebelum 1 tahun. Tomo. Enggak. Kok ikut-ikutan sih? tahun Gampang ya? terpengaruh. Iya. Belum, itu masih 6-7 bulan. Oh, oke. 11 bulan aku udah bilang sama Jeff. Jeff, problem nih aku bilang gitu. Terus ya udah kita ketemu expert. Ya benar kan expert cuma ngomongnya ini autis gitu. Gitu ngomongnya. Nggak bisa kebayang semua orang tua juga nggak akan ada yang mau di situasi seperti itu ya. Tapi kan paling tidak mereka adalah anak-anak kita yang ya harus kita kan istilahnya dititipin malaikat. Ya kan yang mau tidak mau ya harus kita jaga dan kita sayang. Saat menerima kenyataan seperti itu yang dilakuin sama Enci sama Jeff apa? Ini waktu bicara Kahlia ya?
Ya gitulah Teh ya, aku kan agak gitu aja gitu orangnya. Ada orang tua susah yang punya drama. ya udah Ada deh, yang langsung gue harus Cari banyak baca langsung ini expert-expert atau yang lain, second terapi opinion, gitu. atau terapi apa, karena kan katanya autisme itu bisa dihandle dari makanan, dari Iya kan kayak iya. gitu. Well, we did that. Waktu dulu awal-awalnya kita bawa ke expert. Tapi kan ya gitu ya, maksudnya yang ada di rumah tuh aku, yang lihat hari-harinya tuh aku. Jadi kalau misalnya dilihat cuman assessment selama sejam, beda expert, beda, iya maksudnya keluar Beda diagnosa diagnosanya atau tuh dia beda-beda itu, gitu. Akhirnya kita putuskan untuk ya udah gini, kita cari terapi. Ya. Karena kan anak-anak itu basically, apalagi dulu ya 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu Iya. tuh nggak ini sekarang ya. Jadi paling ya masalahnya pasti sensori, motorik, ya semuanya. Jadi kita terapinya di bagian itu. Yang aku lihat sih ya gitu ya. Kayaknya sekarang ini lo lebih santai untuk ngasih apapun juga ke anak-anak. Maksudnya Iya. konsep parentingnya berubah nggak gitu ya dari mereka kecil sekarang udah teen gitu. That's the beauty of changing ya. Nggak tahu lah. Aku tuh di hidup ini tuh memang kan sebenarnya memang life is uncertain kan. Betul. Jadi ya kita harus improvisasi. Harus adapt ya. Harus adapt. Hari ini gambar alis mungkin agak naik, besok gambar alis mungkin lebih turun. Kan Ini gitu. sempurna tuh. Terima kasih. Luar biasa loh tuh. Terima kasih Teh. Ya konsepnya sesimpel itu aja. Aku lihat anak-anak udah boleh makan, aku agak losin dikit, tapi kalau misalnya dia punya fokus berkurang gara-gara makanan itu, jadi makanannya dikurangin lagi. Cuman sekarang udah oke banget. Makanan nggak ada yang aku batasin, cuman memang karena emaknya ini orangnya pengiritan dan demen makan di rumah ya, dan suka makanan-makanan yang memang fresh. Jadi aku tuh nggak terlalu makan makanan yang diolah lah ya, proses food gitu. Jadi makannya sayur dicah, dipakein daging ayam pakai apa gitu-gitu doang. Jadi as simple as that. Jadi kalau anak-anak keluar ya boleh makan apa aja. Kalau dari komunikasinya gitu, cara parenting as in communication, treatment gitu. Karena kan yang satu cewek udah teen, yang satu cowok. Different kan pasti kan. Ada itu nggak cara parentingnya gimana? Ya parenting begitu-begitu. Yang model strict atau yang model I'm very strict. Oh gitu. Yes. As in, apa? Kayak apa? Strictnya kayak gimana? Dalam hal apa? Aduh, gimana ya? Kalau dulu kecil sih, karena mereka nggak ngerti rules. Kalau misalnya kita kasih tahu, kan mereka nggak nangkep nih apa omongan kita. Jadi aku tuh berapa kali cerita ini sama beberapa teman-teman aku. I'm very strict, sampai saking strictnya. Kalia dulu pernah umur 1,5 tahun. Itu dia nggak mau naik high chair untuk makan. Jadi aku tuh nggak suka makan tuh jalan-jalan. Iya, Atau jadi kita kejar-kejar Enggak, no way. Gitu kan, I have not. Saran masih gitu ke aku dikejar disuapin suruh makan abis Di kolam kadang-kadang sambil itu berenang. Sambil kan dinyanyiin sama ngeselin dipakein kan? gitu kan. Diikat di pohon sama Sarah ke aku. Jangan. Nggak Teh. musuh ke aku. Iya, jangan Teh. Oh jangan ya. Jangan. Jadi aku saking strictnya, aku bilang kamu naik, kalau enggak kan ditaruh di high chair kan. Iya. Sama. Ya udah aku turunin, ya udah makannya aku buang. Iya. Kalau galak kayak gitu aku juga sih. Iya kan? Mereka kan sekarang kan lagi musim yang namanya gentle parenting. Iya. Oh no, Do you not do for that? me. Iya ya, Not for me. Oke, gimana gitu. Kalau aku nggak ngelihat sampai ke situ, nada aku selalu donya tingginya lebih tinggi dari badan aku. Satu oktav di atas ya. Mungkin pertama masih bisa coba, ayo dong Rafa, Manuel, jangan berantakan. Kayaknya mungkin mereka gini, hah mama ngomongnya kok pelan banget, main dibudak-budekin gitu. Jangan gitu, oke. Tapi kan ini nggak berlaku buat setiap orang tua, mungkin anak-anak. kamu nggak ngelakuin gentle karena mereka berkebutuhan khusus atau emang you don't believe in gentle parenting? Aku sih lihat-lihat ya Teh. Maksud aku anak tuh boleh mungkin responnya tuh beda-beda. Tapi yang satu jangan kurang ajar. Iya, oke. Ya karena itu juga didikan papa mama kan. Iya. Jadi kalau anak-anakku kebetulan baru sekarang mulai bisa nyaut. Kayak Arsa tuh sekarang udah bilang, gak mau, udah bisa bilang. Tapi tidak berani ke saya, tetap terapi. Ya Tapi itu ampun, makes lucu you banget. happy ya, mereka mulai bisa Ada respon, komunikasi. ya. Aku suka ngeliat kayaknya kalau kamu sama
anak-anak itu mereka udah bisa ini, it's nice gitu kan. Beneran tadi belajar gelas motor? Ya benar. Anak bawah. Apa? Bek. Besok. Besok saya. Tadi kamu beneran belajar gelas motor? Birthday to you. Happy birthday to you. Arsya gimana Bobo? Itu sama juga, maksudnya di usia sebelum 1 tahun udah kelihatan gitu. Jadi aku pas anakku lahir nih yang kedua, ya umur setahun itu aku bilang ini, Jeff, ready, apa? Buy one get one free, aku bilang gitu. Oke. Gitu ya, segitu. Lo ada momen yang lo berdua sama Jeff melihat situasi kayak gitu ya, lo nangis berdua atau beruntung lo berdua tuh pasangan yang seru menurut gue, couples yang Kita seru kalau banget. lihat di sosial media kayaknya happy aja gitu. Iya gitu, Everything dengan is celana just pendek dan easy. kaos Tapi kan oblongnya sebetulnya kan studio. nggak begitu No, it's pasti not. kan. No, it's not. Yang kita lihat di sosial media nggak 24 jam nggak mungkin happy you always cooking gitu, and no. apa gitu kan. Apa yang menyenangkan antara hubungan lo dengan Jeff sampai akhirnya bisa jadi teamwork buat anak-anak? Karena kan pasangan itu penting banget ya untuk jadi Support system yang support paling system utama kan. untuk anak-anak. Jadi Jeff is a very good guy, he's a very good father. Udah kalau lihat pasti langsung hidungnya segini. Gini langsung. Iya. Bisa nggak sih? Bisa kan lo coba? Oke. Bisa sih. Good. Berarti kita masih asli. Kalau asli loh teh. Kalau masa kalau segini pasus juga teh. Mancungin dikit. Kalau aku sih nggak mau kalah, aku apa bikinnya dari sini. Oh ngeri banget ibu. Jadi nggak terkalahkan. Jadi gimana sama sama Jeff? Well, the good thing is I have a very good communication with Jeff. Mungkin karena basicnya, thank you teh. Biar dia makannya kan tuh, dia udah biasa masak pasta sendiri di rumah. Iya. ya. Kok, ini bukan Kasihan bikinan sekali. aku loh, makanya kamu harus makan. Iya oke. Aman perut. Yang romantis tuh, Beb. I am a romantic person, you're not. Ini kita makan pecel dan tempe goreng tipis-tipis ala dia dan Nana Biardat. Ini kenikir enak banget. Orangnya memang baik sekali ya, baik hati. Banget. Kalau aku memang secara perempuan itu agak lebih manipulatif dan banyak kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara kan. Kok kayak rasa sama? Enggak, aku nggak manipulatif. Oh kamu Jeff. Iya. Jadi tapi menurut aku kebiasaan aku untuk memanipulasi ini sebenarnya bagus gitu loh. Karena Jeff itu punya perasaan tuh lebih halus daripada aku. Oh ya? Iya. Ci, ini ya, ini sangat seru banget untuk pengen tahu kalian tuh lo sama Jeff ke anak-anak, ke kakak, ke Bobo gitu ya. Apa momen yang membahagiakan di saat sekarang? Mereka udah mencoba untuk struggling kan, lo semua gitu. Si Kalia yang udah mulai gede, Bobo juga udah mulai gede. Ada momen yang lo ngerasa bahwa ini adalah the best moment ngelihat perkembangan dan pertumbuhan mereka? Well, for me every day is the best moment lah. Jadi You make the best of it kalau gitu. ya harus begitu teh. Aku pernah lihat ada momen Kalia memberi respon dan itu di luar dugaannya. Aku lihat juga tuh. Kamu Itu Yang mana? jadi dia memberi respon atau dia say I love you atau apa gitu Kayaknya atau ada deh. Ada sih itu, tapi kan udah nggak kehitung dan nggak ke apa kadang-kadang. Jadi sebetulnya surprise itu banyak sekali ya bisa iya. dimunculkan pada Dan yang saat- di Instagram tuh cuma yang sepersekiannya lah gitu. Dan tantrumnya juga cuma sepersekian. Tapi melihat Iya. kamu di Instagram tuh aku ikut happy karena Iya, kan banget you ya. always like celebrating their milestone, selalu celebrate sekecil apapun. Dia udah ngomong ini atau apa, Iya. atau kamu nyanyi-nyanyi, ya kan? Kalau kita kan mungkin Aku kalau nyanyi anak-anakku langsung pergi. Karena aku penyanyi teh. Oh iya lupa. Lu kan seneng banget hobi masak ya. Aku gitu. suka masak. Jadi pasta itu adalah one of your favorite atau the most favorite sebenarnya kalau bikin pasta? Ya satu gampang. Terus emang aku suka. Iya. Duduk lagi ya. Iya duduk lagi kan kalau ngomongin masak, sedikit lagi. Aku Anak-anak suka. pernah bilang nggak sukanya apa? Kan lu suka bikin soto, bikin Iya. tempe pakai kemangi, pakai apa barongsai, pakai apa? Kecombrang. Oh kecombrang, rame gitu. Mereka udah punya pilihan nggak? Jadi karena memang dari kecil anak-anak aku biasain nggak pilih makanan. Dulu kan adalah kayak hijau-hijau tuh digeser dan segala macam. Ini enggak. Jadi kalau misalnya kamu nggak makan ini, nggak usah makan.
Sekarang semuanya dimakan. Boba aja makan teh. Oh iya, Pakai gemes sambal, banget. makan. Kalau spaghetti lucunya walaupun mungkin maknya masak nggak seberapa enak dibandingin restoran ya. Tapi makannya cuma masakan aku. Kalau dibeliin pulang enggak. So Nggak happy. terlalu. Dia bilang Kalau nggak "Nggak mau dimakan makan." yang dibeliin kirim ke rumah kita aja. Iya. Happy-nya kamu jadi happy buat kita juga ya, Sab. Jadi maksudnya enjoy dengan setiap hal yang terjadi Sebenarnya gitu. happiness kan sebenarnya kita aja yang how we react to what happened to our life ya kan. Jadi apapun yang terjadi menurut aku gimana reaksi kita aja. Kalau misalnya reaksi kita negatif ya negatif gitu. Yeah. Dia happy juga belum tentu harus positif. Sometimes ada happiness yang negatif actually ya. Tapi aku berusaha lah supaya apa? Karena anak-anak itu sangat aware sama mood aku. Oh, Kalau gitu ya? iya, kalau aku lagi sensitif, peka ya. Mereka tahu apa yang kalau aku lagi capek, apa udah rungsing semua deh. Oh sama, kamu harus jaga stabil hidup ya. Iya. Once masuk Iya, rumah udah langsung Iya. di setel lagi tuh. Walau sebenarnya emang I'm not a moody person juga, jadi emang setelan aku ya begitu aja. Iya, gitu. iya. Tapi kadang-kadang kalau lagi capek, lagi apa, Ya. What do you do? aku akan minta Jeff izin gitu ya. Can I go somewhere gitu for 2-3 hours gitu. Dia bilang kenapa? Kalau dulu dia nanya kenapa, kemana, jam berapa pulangnya? Ganggu emang. Jangan repot sekali ya. Tapi Jeff. sekarang dia udah ngerti. Kalau aku udah bawa buku, aku taruh di tas gitu kan. Capek ya? Iya. Botol bawa gak botol? Bawa. Bisa aja tuh aku kayak Iya, iya, parkir di mana gitu sambil Telepon kita makan. aja. Iya bener ya? Ajak-ajak kita. Itu kan botol buka ya. Kita nggak ada yang nanya ya, mau kemana, nggak ada yang nanya ya. Kalau kita pergi gini, kenapa barang-barang pada dibawa? Berarti sekarang saatnya lo juga bisa celebrate sendiri ya untuk Bisa ya. Setiap hal. Itu udah long way communication udah kayak udah 15 tahun baru mungkin ngerti lah masing-masing itu butuh space masing-masing. Jeffrey kan very extroverted. Yeah. Aku kan introvert. Jadi balik Beda lagi ya lah. memang harus dua-duanya ya. Jeff sama Iya. lo gitu. tapi itu yang buat paling anak. penting sih. Iya. Punya hubungan baik sama partner. Hubungan baik dengan partner. Sama ya sekeliling lah sama mama, papa kan itu kan yang emang support system yang paling Iya, utama iya. kan yang orang-orang terdekat kita gitu. Jangan takut Nah, untuk udahlah. ini perasaannya, kalau capek ya capek. Kalau Kalau capek ya bilang kesel capek. kesel. Ya tapi kan gak harus kayak aku capek, Iya, aku iya, gitu. iya. Harus teriak Kita langsung gitu. Harus Aku. Itu kamu bisa. Biar lo juga nggak capek ngobrol sama kita terus segala macam. Enggak kok. Kan lo seneng banget main drum kan? Itu main drum kan? Drum gini dong. Oh ya, suling. Boleh deh kalau main. Takutnya kan dari tadi lu pas datang lirik-lirik, tuh ada itu tuh gitu. Kalau- Grand baby piano. Iya, grand baby. Kamu main, aku nyanyi. Oke. Kita relax aja di sebelah situ. Takutnya kamu capek. Aku Enggak, itu pingsan. Itu yuk. Kamu harus tahu dong daerah-daerah rumah aku. Nggak, bukan slow dance. Kenapa harus slow dance? Apa ya ini judulnya? Cincang keling. Loh, enggak, itu udah datang. Sucinya udah di sini. Sucinya udah piano. aku sendiri. Kan gini. Bebas. Oh, kok kamu berhenti? Iya, ada saatnya kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Wow. So deep. Ada saatnya kita tahu kapan kita harus berhenti. Itu cocok kalau kita lagi makan ya. Iya benar. Stop in the bareng, Kita- udah itu kenyang kita- itu perut. kita berdua. Stop, udah Oh. stop. Aku juga kalau makan banyak teh. Coba berdiri Anda. Bohong. Coba Banyak. berdiri. Bohong. Banyak. Kamu tahu nggak kalau orang dosa itu masuk mana? Neraka kan? Iya. Coba Ya udah. berdiri. Tapi banyak teman-teman aku di sana kayaknya, jadi aku kesana aja. Oh enggak ya? Enggak, tapi memang Coba itu- berdiri. Gimana Ci? Duduk Enggak, lagi enggak. aja. Enggak. Itu karena aku rajin olahraga. Oh. Iya. Masih ada waktu ya? Masih, aku Masih. pagi habis antar anak sekolah, pulang bikin breakfast, habis itu aku olahraga. Itu juga bagian dari relaksasinya Iya, lo
juga Iya, pastinya selain main piano, nyanyi, Iya. olahraga. Gue masih penasaran nih kan tadi kan katanya kan nggak gentle parenting. Anak kalau gimana-gimana dihukum nggak? Dihukum. Oh ada hukuman? Ada. Dan mereka menyadari itu bahwa saya salah, ada hukumannya dari mama gitu. Mungkin tidak selalu ya mengingat anak-anak Iya, belum terlalu respon terhadap hal itu. Tapi kalau sekarang belakangan ini lumayan tahu. Kayak apa dihukumnya? Kalau apa gitu? Jadi gini, belakangan ini Bobo itu suka banget teriak-teriak. Mungkin karena Itu mungkin karena tantrum, bukan? dia kayak bagian dari dia punya apa kali ya, dia kayak gitu. Itu suka begitu, tapi terus-terusan ya Allah teh, itu kan kita butuh ketenangan dalam hidup ya. Jadi udah pulang kerja dia, wow, ya udahlah ya gitu ya. Aku bilang, boy, berisik mama, iya lu yang berisik gitu ya, kesel banget ya. Iya. Tetap nuang dulu kan, biar chill. Betul. Ya kan? Terus Capek kan di capek luar, gitu. ya. Abis pulang, kalau pulang ke rumah biasanya misalnya udah jam 6, jam 7 gitu, anak-anak udah pegang HP, lihat YouTube. Jadi anak-anak punya waktu untuk spare time untuk lihat YouTube. Boleh lah ya. Itu 7 sampai 9 lah. Itu setiap malam. Nah, kalau dia nonton YouTube sesuatu yang agak excited buat dia bisa, tapi kenceng banget ya. Oh, dia Kenceng emosinya banget. dia luapkan Nah, dengan aku cara bilang, kalau kamu berisik sekali lagi, kamu tahan itu. Kalau kamu mau ngeluarin apapun tuh kamu tahan, jangan teriak-teriak begitu. Kalau kamu berisik sekali lagi, mama ambil handphone kamu. Beneran bunyi lagi, oh ambil. ada konsekuensi. Ada dibuktiin sama lo. Betul, aku ambil. Tapi kan dia nggak akan mengerti kan, dia udah mulai nangis, dia udah cengkrem aku. Cengkrem tuh kayak ya dia nggak punya sensorinya kan pasti bermasalah kan. Jadi dia pas cengkrem tuh ya kalau begini luka lah gitu. Cuman aku diam aja, aku bilang ini lepasin mama, handphone kasih. Tapi sambil nangis. Jadi kamu lihat dia udah bisa tahu jam. Ini 18.40. Kalau kamu nangis sampai 18.50 baru mama kasih. Tapi kalau kamu berhenti nangisnya, oke 5 menit aja, 18.45. Dan dia bisa. Dia duduk diam. Iya. Mama, 41, 45, otong. Nah, Arsa kan lebih bisa komunikasi. Iya. Kalau kakaknya gimana? Nah Kalia itu memang very lovable dan sangat nurut. Jadi nggak kali ada ya. hukum-hukuman, nggak pernah? Jarang, karena dia jarang, oke. jarang. Dan mungkin karena anak perempuan juga mungkin ya, ada sisi emosi yang beda sama anak laki-laki. Iya, ya mungkin ya. Di Jadi, luar ya dengan mungkin. segala kebutuhan yang mereka perlukan gitu. Kalia jarang sekali dan dia sangat nurut gitu. Dan tekun. Terus kan banyak juga orang tua yang berpikir gini, aduh kayaknya kita nggak bisa handle berdua sendiri. Kayaknya perlu ke psikolog atau Iya. psikiater segala macam. Kamu pernah ada di situasi itu nggak untuk bisa cerita atau butuh bantuan Atau pihak ngobrol ketiga? sama orang tua yang punya Iya, pengalaman sama gitu, you have Penanggungan apa, gitu, let's say. grup apa gitu. Nah, balik lagi ke sifat introvert aku yang agak sebenarnya mungkin kurang Iya, baik ya untuk dalam hal ini ya gitu loh. Tapi because I'm quite content with myself. Right, oke. Jadi gimana ya Teh, ini jangan dicontoh juga sih. Cuman aku tuh melakukan apa yang aku pikir baik, Iya. aku lakukan. Iya. Dan nyaman. Iya. Dan nyaman gitu. Jadi nggak ada dari kalau ini di support aku jadinya lebih bagaimana gitu. Karena mungkin Takutnya mungkin kebanyakan informasi overstimulated nanti malah nerapin yang mana bingung gitu. nggak? bisa dan balik lagi juga memang aku punya support system tuh udah kuat sekali. Iya. Jadi mamaku, papaku, adikku, pokoknya kita kan semuanya sangat solid. Orang-orang yang kerja di rumah, mbak tuh semuanya baik dan udah lama kerjanya. Iya. Terus Itu penting ya. Ya itu aja cukup gitu loh. Kalau berteman, aku juga nggak berteman cuma di rumah doang. Nanti kita datang tiap hari. Kita datang ya. Oke. Tiap Tiap hari hari pas sehari jam 3 makan kali. siang aja sama Aku itu. pagi siang malam, sorry kalau kamu mau makan siang nggak apa-apa. Boleh. Cici, ada persiapan apa sama kamu dan Jeffrey ya gitu ya? Kamu dan Jeffrey untuk anak-anak ke depan dengan kondisi kakak dan Bobo? Sebenarnya di umur sekarang ini aku tuh udah berasa nggak butuh apa-apa lagi Teh. Maksudnya gini, kalau secara Just go with the flow. Gitu. individual aku udah nggak butuh kepengen apa lagi, kepengen apa tuh udah nggak ada secara materi ya. Iya. Cuman balik lagi anak-anak aku tuh
belum tentu bisa mandiri nantinya kan. Iya, iya. Jadi kita masih giat banget nih ngapain, bikin apa, bikin usaha apa, ini masih terus supaya buat bekal anak-anak nanti lah. Is that your biggest fear? Karena kita sebagai orang tua, anak-anak segimanapun tiap tahun tuh ada Ya. kekhawatiran kayak pas umur segini, aduh anak gue bisa punya temen gak ya umur segini, aduh gini. Kalau sekarang, aduh nanti Rafa kalau punya pacar kayak gimana, aduh ntar Manuel Kalau udah punya mulai pacar ini. gimana? Iya maksudnya pasti kan setiap tahun tuh Ada aja anak gitu. ulang tahun Ya. berbeda-beda. Kalau kamu sama Jeffrey ada nggak yang sekarang lagi jadi kekhawatiran atau your biggest fear atau apa atau udah nggak ini nggak? Kalau sekarang udah nggak, belum ada lagi kepikiran untuk apa ketakutan apa udah nggak sih teh. Karena ya udah cuman bisa jalanin hari demi hari, kan everything udah bener-bener unpredictable. Ya seperti kalau anak umur segini nanti fasenya begini, anak umur segini gitu. Kan mereka enggak. Jadi bener-bener unpredictable, ya udah Dinikmati. ya, nikmati You aja. accept aja udah accept ya. Like surprise again gitu. Sunrise. Surprise. Tunggu sebentar. Keponakan aku tuh lagi datang ke sini. Tadi tuh lagi Mana Di? Bukan, tadi di sana. Keponakan aku nggak segini. Oke. Ya, tadi kan aku lihat tadi tuh habis berenang. Terus aku bilang kalau mau bersih-bersih, mau kering-kering badan ada di situ. Coba aku panggil ya. Ara. Ini ada Ara sama Billy. Halo Sayang. Halo, Billy. Aduh. Hai, Billy. Salah yang Billy yang Oh ini Billy. Oh ini ini. Mangga, Mang. Sok, mangga. Billy duduk sini aja, Billy. Oke. Gimana berenang di rumah aku, oke nggak? Mantap. Airnya kan kayak rasa agar ya. Kayaknya adem gitu. Ara, kamu di sini aja, sini dulu. Ara, sini dulu, duduk sini. Aku di mana? Kamu di situ aja. Berenangnya oke nggak tadi, enak nggak? Tadi gayanya gimana gaya berenangnya? Coba. Gaya berenangnya. Oh gitu. Wow. Nanti ajarin aku berenang ya. Kamu duduk dekat. Tadi tapi Ara pakai ban pizza. Pakai ban mobil? Ban itu tuh. Oh ban itu pizza. Iya. Dia cerita sama Ibu Sarah tadi berenangnya pakai ban pizza. Kamu umur berapa dulu? 5 tahun. Oh 5 tahun itu segini. Oke berarti apa? Udah SMP ya? Enggak, masih SMA TKB. dong. Oh TKB. TKB. Udah belajar apa? Kalau TKB itu belajar ngitung duit? Enggak, itu semuanya pelajarannya dari Bubu sama Baba. Oh, Bubu sama Baba pelajar. Ini siapa? Baba. Ini Baba. Ada Aku tuh kan suka lihat ya, Ci. Ara itu suka naik motor. Ya. Kok berani banget Kok Ana udah bisa naik motor? Emang nyampe ininya kakinya kok itu? Motor anak lah. Itu pandangan aku ya. Oh, motor anak. Ara tapi kalau udah gede pengen bisa naik motor enggak? Iya. Oh ya? Tapi Ara sekarang juga udah bisa naik sepeda roda 2. Oh asli? Roda 2 di depan, ada roda 2 gitu di depan gitu? Iya. Di belakang nggak ada rodanya? Enggak dong. Gitu dong. Belakang. Di depan sama di belakang. Oh, kumaha sih? I Aduh, see. bener-bener ya. Baba ini punya anak, mengira pinter nggak banget ngomongnya Ara gini? bisa selucu ini gitu. Dan sekarang muncul jadi konten-konten gitu, Ci, di TikTok. Oh kamu itu konten kreator? Iya. Wow. Apa aja kontennya? Nonton aja di handphone. Oh, nonton aja Siapa dong. sih di sini? Tunggu aku lihat dulu ya Bu Ara. di handphone aku. Baba Bubu Ara. Baba Bubu. Ya, Baba Bubu Ara. oke, Baba Bubu Ara. Memang isi video-videonya Ara yang di TikTok itu isinya tentang apa sih? Nonton Nonton aja. aja. Cerita tadi. Oh. Mbak, Good. Ara boleh nggak beli celana dalam? Ya boleh, atau masa nggak boleh? Tapi yang lamanya di Pre-Love, Mbak. Hah? Tapi yang lamanya di Pre-Love, Mbak. Di Prilo? Iya, Atau gele? Atau siapa yang nanti mau belinya? laku gelah. Ya gele, atau dah itu mah kan barangnya nggak boleh dikasihin ke orang lain. Atau dah siapa yang mau beli? Atuh? Kan dicuci dulu, Pak. Ya tetap gele atau udah dicuci juga. Sok udah nggak akan ada yang mau beli. Atau love Kan gitu sih. dicuci dulu.
Belajar dari mana, Baba? Ini bagaimana bisa membentuk seperti ini? Dididikan dari kamu sama Ini istri orang kah? tua milenial ya. Iya, Bu Milenial, Baba. Milenial. Gayanya beda Diajarin yang nggak sih ngajarin Ara yang- mesti begini cara bicaranya? Diajarin nggak mesti begitu cara penyampaiannya? Kok dia lebih pinter gitu menyampaikannya? Gimana Baba? Kalau dari kecil sih sebenarnya memang dia itu secara bakat kan kita pernah ikut tes kecerdasan otak gitu. Nah ternyata hasilnya Ara itu memang mencari panggung. Itu umur berapa waktu tes itu? 2 tahun setengah. Kalau kita masih bisa nggak? Bisa. Kita pengen tahu bakat kita apa sih? Bisa, Itu bisa, cari bisa. makan, Ayo, bener. bukan cari panggung. Akhirnya dari situ kan jadi kayak ngerasa, ih kayaknya ini anak tuh memang ingin muncul di panggung terus gitu. Akhirnya kita mulai arahin dia untuk ikut lomba kan. Jadi memang mall ke mall gitu kan lombanya. Dia tuh paling rajin Lomba ikut apa itu? Kayak Ara Olimpiade lolos. Ya kemarin dia baru Olimpiade apa? Olimpiade matematika. Ya ampun. 7 tambah 5 berapa? 7 tambah 5 Ra. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 0 kali 0 kali 0 kali 0 berapa? Kali belum. Kali belum. Oh, kali belum. Bagian belum. Dari awal di usia 2 tahun ikut tes itu. Ya, tes kecerdasan otak, hasilnya dia memang mencari panggung. Nah, akhirnya kita mulai nih ngarahin dia ke arah-arah yang lomba-lomba tuh fotogenik, satu fotogenik, terus lomba tahfiz. Lomba tahfiz ikut juga sama lomba nyanyi. Lomba baca surat Al-Quran gitu. Gitu. Kok bisa baca pikiran kita ya? Iya. Ya, hebat banget nih Bapak kayak begini. Ternyata dia bisa ngikutin, akhirnya menang terus tuh. Kita kira Bubu sama Baba tuh nyangkanya dia itu otak kanan banget. Ternyata pas di umur 5 tahun, kirinya juga berimbang. Kepelajaran juga kencang. Nah ini kan berarti sebetulnya udah paket komplit ya Ara ini ya. Kita nggak usah sibuk-sibuk memikirkan gimana caranya menggali potensi otak kiri, otak kanan. Karena dia udah sangat balance dan bisa menstimulasi sendiri gitu. Nah terus antara kamu sama Bubu, apa yang mau dilakukan buat Ara? Dari Dalam dulu arti nih? kata iya, dari parentingnya, dari pendidikannya gitu. Ada nggak yang Kalau dipersiapkan? dari awal memang ngedidik itu kita pas Ara bicara aja belajar komunikasi, itu kita nggak pakai kayak bahasa-bahasa anak kecil gitu. Oh nggak pakai baby itu ya. Jadi yang bener gitu. Yang bener. Udah mama belum, udah mama, ala udah mama, nggak gitu-gitu. Nggak gitu dari kecil, dan memang dia itu selalu ikut acara-acara kita, kan aku juga wirausaha, jadi dia tuh bisa dibawa kemana-mana. Arisan gitu. juga ikutan. Kenapa kamu sepakat berdua? Kita nggak pakai bahasa baby ya. Kita harus ini. Kenapa? Pernah ngeliat di mana, baca apa, atau emang nggak mau aja anak-anak ngomong? Oke, jadi pada Biar saat cepet kita ngomong gitu. memutuskan punya anak gitu, yang pertama kita sepakati adalah kita lihat dulu nih, kita childhoodnya dulu gimana, sama orang tua gimana yang sebelumnya, kita pisahin mana yang baik, mana yang buruk. Yang baiknya diambil, yang buruknya enggak. Nah Bubu tuh lebih banyak untuk teknis nih, kayak baca buku gitu, dia lebih banyak nih. Kalau aku lebih banyak ke nah apa yang memang harus jangan sampai diulang ke anak gitu dari generasi yang sebelumnya gitu. Iya. Nah itu Jadi kita terapkan di kamu dia. saring ya. Dan aku tuh sangat banyak merasakan, kan mungkin kalau didikan zaman dulu tuh lebih banyak orang tua yang ingin kelihatan anaknya sama dengan orang lain. Nah itu cukup menyiksa aku sih gitu. Ngebanding-bandingin Boleh gitu. cerita? Iya, jadi aku tuh ternyata bakatnya lebih banyak ke seni. Tapi karena di zaman itu harus masuk IPA, harus belajar dan lain-lain. Akhirnya tersiksa, tersungkur dan susah kan untuk naiknya gitu. Nah, di situ nggak mau deh itu sampai ke ulang ke Ara gitu. Akhirnya pas Ara dari dia kecil lah, dari belajar komunikasi tuh, dah kita bakal fokus arahin dia sesuai dengan minat bakat dia. Tapi yang paling utamanya tuh outcome-nya dia dulu gitu. Ini Jadi gaya- maunya gaya dia parenting. dulu. Anak zaman Ini sekarang. ya. Dulu aku waktu mau nikah aku nggak nanya-nanya ya. Dulu kamu orang tuanya gimana? Aku cuma nanya sama suamiku, kamu orang kaya nggak? Buat aku itu kayaknya udah jaminan. Itu shortcut. Pernah dihukum nggak? Ada dihukum nggak? Ada. Oh, kamu nerapin itu juga. Tapi pas Hah? pernah, tapi pas arahnya kalau arahnya salah, kalau enggak mah enggak diapa. Kayak apa kalau ngapain? Pernah dihukum, terakhir dihukum kenapa?
Soalnya Ara salto-salto di kasur. Apa kenapa saya Salto di kasur. Salto di kasur, jatuh dari kasur. Oh, padahal udah diingetin, misalnya. Dihukumnya Kan apa? lucu kan anak-anak loncat-loncat gitu. Aku aja masih suka salto, tapi udah nggak bisa. Aduh, jangan dong. Dihukumnya apa kamu? Marah. Dimarahin aja. Oke, nggak disetrap gitu. Terus sama Baba sama Bubu disuruh tidur di dipan. Jadi kasurnya kita ambil, dia tidur di depannya. Oh gitu. Jadi aku menerapkan kan ada gentle parenting, ada VOC kan sebutannya. Iya, betul. Setengah lah ya. Iya, aku kondisional aja sih. Kalau misalkan dia kayak jatohin gelas nggak sengaja, nah itu kita gentle parentingnya keluar. Yes. Kenapa bisa jatuh? Oh jelas. Cari Tapi kalau misalkan dia ada gelas nih, Sengaja. Iya, akhirnya dia tumpahin sengaja, ya itu kita kerasin. Karena apa di situ ada unsur-unsur bahaya kan. Iya. Takut kepleset, terus juga nggak sopan. Orang sekitar kamu tuh akan nggak nyaman dengan sifat kamu yang seperti itu. Jadi sebetulnya dengan usia Ara masih 5 tahun, kita jangan menganggap bahwa dia tuh masih kecil-kecil yang nggak ngerti kita ngomong ya. Justru di usia ini adalah sebetulnya dia lagi menyerap dan melihat orang tua saya bicara seperti apa, yang disampaikan seperti apa. Kan mungkin aja ada orang tua yang menganggap, aduh 5 tahun masih kecil, belum mengerti. Ternyata udah gede tuh dia udah tahu ya di usia 5 tahun ini ya. Nah mungkin itu salah satu yang dari Bubu sama Baba tuh beda gitu. Kita memang ngelihat anak tuh kayaknya dia tuh bisa cepet kok. Kata-kata akselerasi itu sebenarnya ya karena mempercepat aja gitu. Sebenarnya anak itu udah cepet, itu mah cuma kata-kata aja sih. Sebenarnya anak cepet cuma dibatasi aja. Pak, Ara juga pengen umroh, Pak. Ya hayo, cuman nanti Ara kumpulin duit dulu. Soalnya Baba ingin kalau Ara umroh ada uang yang Ara kumpulin juga dari uang Ara. Nah, Baba tambahin. Coba bahasa. Nggak apa-apa. Ya, Wajib tuh. ya di rukun Islam kan haji bagi yang mampu. Jadi kalau Ara mampu, ya haji dulu, daftar haji dulu. Nah udah daftar haji, umroh. Nah daftar haji di Indonesia tera, antriannya teh panjang, 15 tahun, 25 tahun, 20 tahun. Apanya itu, Pak? Ngantri, jadi nunggu kuota kita mau berangkatnya teh. Ara sekarang umur berapa? 4 tahun. Kalau Ara daftar sekarang, nanti Ara berangkatnya 19 tahun atau enggak 24 tahun. Jadi panjang. Panjang banget. Iya, ngantri. Kenapa? Kenapa apa? Kenapa panjang? Apanya? Haji. Antrinya? Soalnya kan gini Ra, misalkan kan daftar haji teh hitunglah misalkan 30 juta sekian. Nah, uang itu teh sebenarnya mah nggak mencukupi. Harga aslinya mah 90. Nah, uangnya dititipi dulu ke pemerintah. Sama pemerintah dikelola uangnya. Dikelola sama ada badan pengelolanya yang ngurusinnya. Nah, uangnya dipakai bisnis sampai nanti uangnya menghasilkan harga yang sama. Cuman nah untuk kayak gitunya teh panjang, butuh waktu lama. Butuh 10 tahun, 15 tahun biar uangnya bisa jadi 90 juta dari yang kita bayarin 30 juta. Waktu itu sempat dengar cerita katanya akhirnya kalian jadi mengajarkan soal parenting, gimana caranya berbicara yang baik sama orang lain, terutama orang yang lebih tua gitu ya. Kejadiannya tuh yang waktu pas lagi jual kue lapis itu. Iya. Katanya ada protes dari Ara karena dia nggak seneng harganya lebih murah, terus dia jadi agak marah gitu. Iya, jadi memang dia kalau udah komplain tuh total-totalan gitu. Dia ngomong ke gurunya tuh sampai marah bener. Ya anak-anak lah. Iya. Bahasanya tuh sampai kayak Miss bisa mikir nggak sih gitu. Wow. Baba, Bubu, ini mah Ara mau ceritain, mah Ara kesel banget. Kenapa? Soalnya soal marketing. Jadi kan Ara kebagiannya jual kue lapis. Harga kue lapisnya 3.000. Nah, peraturan di sekolah itu dijualnya 2.000. Hah? Ya itu nggak dapet untung. Iya. Atau nggak balik modal lagi gitu mah. Belum lagi suruh dekor. Karena menurut dia logikanya nggak masuk gitu kan. Modalnya 3.000, dijualnya 2.000. Harusnya dijual berapa, Ra? Jual 5.000. Tuh, harusnya dijualnya 5.000. Dapat untung berapa?
2.000. Tuh, dia kalau ke uang agak cepet. Aku juga tapi lihat lembaran kalau suruh gitu aku nggak. Sama Terus nyium kamu duit ngasih aku taunya seneng banget. gimana? Karena memang fokus utamanya Ra, kalau misalkan yang penting itu ilmunya dulu atau adabnya dulu, Ra? Adabnya dulu baru ilmu. Oh adab dulu. Sini. Izin, Ra. Ara, adab itu apa sih? Tuh, adab itu apa? Coba sini. Ada teh naon? Ceritain aku bingung. Solehah dulu, pintar dulu, Baik komunikasinya. baik komunikasinya dulu, sayang sama orang tuanya dulu. Ekspresinya lucu. Kalau ke teman-teman harus gimana ke teman-teman? Jangan galak. Iya, kemarin Ara galak ya. Bu Kemis. Ara, yang paling galak Bubu atau Baba? Yang lebih galak? Kalau marahnya yang lebih serem pas marah. Yang lebih serem. Yang lebih serem. Emang ada yang serem? Yang lebih serem. Nggak tahu, Nggak ada. nggak tahu. Nggak ada. Dua-duanya. Kalau lagi marah dua-duanya serem. Karena Kita karakter dua-duanya kebetulan ketemu sama gitu, senggol bacok gitu. Oh iya bisa. TikTok gitu di konten-kontennya Ara. Kan Ara jago banget tuh buat kalau ditanya sama Baba, responnya, reaksinya cepet gitu. Itu diajarin dulu atau itu Ara langsung aja gitu pas lagi syuting? Kan Ara tuh ada cerita. Oh iya. Oh, duduk lagi. Ceritanya panjang. Oh, duduk lagi Nah, itu dia maksudnya tuh lapis gimana diproses, Nah, proses buat terus- kontennya dia. Nah terus Baba bilang, wah panjang nih Ra, bisa dibikin konten, di videoin aja. Nah gitu. Tapi kan gimmick-gimmick itu udah ada skripnya. Ara dikasih tahu di direct dulu atau enggak? Ada direct, tipis-tipis tuh ada. Karena memang apa yang jadi konten kita tuh memang cerita dia sehari-hari aja. Dia mau cerita nih, Ra bagus nih jadiin konten. Tuh, langsung aja take. Langsung aja, dia ini aja cerita. Ya bisa cerita aja. dimakan. Adik Ara kecil banyak dulu, temen nggak di sekolah? Ra sini Ra. Banyak kan temen? Harudang. Hareudang. Wah harga, ini aja Tadi habis dibuka. berenang langsung pakai Nggak jaket. mau malu. Oh kenapa gitu? Kan Kan Ara mah nggak bisa dibuka jaketnya doang, buka semuanya. wow. Gobek or Oh, jadi kalau haredang dia maunya total, Ci. Gak apa-apa. Nyanyi dong. Oh, bisa nyanyi Ara? Bisa, Boleh dikit? boleh. Sok Boleh, atuh. sok. Boleh Oh, berdiri, ini bisa boleh di panggung. enggak. Sok, Pianonya. piano mah di sana piano. Lagunya apa dulu? Aku Lagu mau dikit tahu, aja, dikit aku mau aja, tahu. dikit. Cinta, Gala bunga. Iya sok. masa sepi, Apa? Mau lagu apa Ra? masa sepi. My Way, My Way. Datang kali, Hah? namamu belum juga pergi dari hati. Rintik kembali membasahi pipi, sebab bayangmu masih di sini. Kukira hanya sekali. Ini pasti rooming ya lagunya apa ya? Iya, aku lagi ini. Ya udah nanti pakai piano, ya. Nyanyi nanti ya. Cukup Ra. Iya. Babanya udah cukup Ra. Dia mau terus. Ya denger lagu ini, lagunya Bernadia. Oh, aduh anak zaman sekarung sekali ya. Kau Sekarang. kembali dulu, kukira ku akan kuat. Kini aku kehilangan makanya aku jadi marah. Tunggu sampai nanti saat Ara, Ditanya tuh. kamu kalau udah gede mau jadi apa? profesinya. Profesinya. Jadi pengusaha dokter kulit biar bisa banyak nolongin orang. Pengusaha. Cita-cita mah pasti masuk surga.
cita-citanya jauh ya. Cita-citanya hebat sekali. Cita-citanya masuk surga, cara masuk surganya dengan profesi menjadi dokter kulit dan pengusaha. Dan menolong orang. Ya, Biar glowing, tapi kaya gitu ya. ya. Aku, iya kenapa? Kenapa nggak pakai kerudung? Kenapa nggak pakai kerudung? Oke, kita semua pergi dulu ya. Duh, aku, Kenapa Ibu Sarah? aku belum dapet ininya, Daya. kerudungnya. Banyak sekali orang tua yang punya cara sendiri Iya. buat membesarkan, mengasuh anak-anaknya. Agatha Suci sama Om Jeffrey punya cara sendiri untuk bisa memberi pola asuh Iya. sesuai dengan kebutuhannya. Si kakak, si Bobo gitu kan. Begitu pula dengan sama Bubu dan juga Baba ya, ke Ara. Ini rencananya mau nambah lagi nggak sih? Ingin sih. Ara buka jaket. Oh, Boleh, Dia bisa harudang ya harudang. Redang, Ra. Haredang. Nah, sini. Bagus banget jaketnya. Ara, Pinjem deh jaketnya boleh nggak? Ara, jaketnya bagus banget Ara. Masya Allah, tabarakallah. Dengerin gak jawabannya? Masya Allah tuh. Oke. Kalau kita kan bisa dipuji, On Tidi cantik banget. Masa sih I woke up like this? Gak boleh gitu. Gak boleh ternyata. Ara Masya cantik Allah. banget sih. Masya Allah, tabarakallah. Ngapain Onti Sarah? Minjem. Itu punya Ara. Kamu bisa pakai punya Bubu dan Baba. Ya senang aja ya kalau kita punya teman-teman ngelihat orang tua yang ini cara ngasuh anaknya kayak gini, terus kayak gitu. Kenapa? Enggak. Enggak. Kalau pinjam yang bubu jangan, soalnya bubunya gendut, ukurannya nggak muat. Gara-gara Ibunya hamil Ara. gemes, Gara-gara gitu. hamil Iya. Ara. Sama kebanyakan gula. Nah kalau Kebanyakan apa? Kebanyakan gula. Makan gula katanya. Dia sudah sadar akan gula. Jadi Ara juga udah gak makan yang manis-manis. Mengurangi, iya dia dari kecil nggak makan yang kayak permen gitu. Oh gitu? Snack-snack buat anak-anak tuh kan banyak tuh yang dijual enggak. Ditawarin juga Nggak mau. dibuang ke tempat sampah. Oh gitu? Oh, kok pinter amat? Jelasin duduknya bener. Waktu itu aja Ara ditawarin es krim terus pakai gula lagi, pakai snack lagi, pakai warna lagi. Jadi Terus kamu mamanya apa dong? Kan kalau anak-anak senang makan lollipop, gummy Nggak gitu. mau Jadi Ara makannya apa? ditolak terus. Oh, dia malah jadi gini. Oh berarti aku harus. suaranya keras, Ra. Oh berarti aku harus bikin yang gak banyak gula. Tapi kan biar anak-anaknya mau beli, ya nggak usah banyak gulanya kalau mau dari buah. Oh dari Buah sorbedan. Biar pinter ya, makannya mesti sehat ya. Iya. Biar gedenya nggak gendut. Kalau kamu enggak Onti, aku ya udah deh. Biar aku juga nggak mikirin siomay, nggak mikirin seblak. Aku mau mikirin Ara aja, tapi Ara nyanyi dong sama Onti Suci. Iya kan? Jadi aku nggak inget-inget siomay, nggak inget Galak bunga matahari. apa. Udah nggak mau. Nggak mau Baba nggak bisa kalau nggak gala bunga matahari. Nah, tuh dia tuh. Oke, Boleh? Baba main ini ya, piano. belajar. Ya kan. Belajar, Kan piano. belajar. Tidak. Kalau piano gini kan ya Ara, kita main piano yuk. Hah? Kau mampir hari. Oh udah mulai. Udah mulai. Ke situ Di situ aja yuk. Ada Ada situ ruang aja, ada musiknya. piano. Aku keren Yuk, banget. yuk. Nah, sambil Main latihan piano. lagi. Oh sambil latihan lagi. Oh iya, hayu, hayu, hayu. Ayo bapak. Hayu, hayu, Ayo hayu, hayu, sambil hayu. latihan. Hayu, La hayu, la hayu. la 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 la. Gimana Ara lagunya? Cinta, mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak hidup kau, jadilah hari Sokra. yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padaku bagaimana
Lihat, saya lihat pakai Grand baby piano. Grand baby. Terakhir gitu ya? Cut. Oh, Amis di sekolah makanya. Amin. Miss, harus dijualnya 2.000 ay gitu mah nggak dapet untung nggak balik modal. Ya gitu. Ya, aku tuh mau nanya tuh, lo kayak bagaimana ini ya? Udah kebawa ya? Gampang cepet terbawa suasana.